Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student. How are you today? I think you all fine today. Okay my student, welcome to English class. I would like to tell you about expressing help or offering to do something. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami dan mengidentifikasi ungkapan menawarkan jasa. Perlu Bunda jelaskan, kapan orang melakukan suatu pertolongan kepada orang lain, kapan itu dilakukan, apakah dengan kesadaran diri sendiri atau dipaksa oleh orang lain. Nah, dalam penjelasan offering help ini, dilakukan when something need to be done, you can ask someone else to do it, or over to do it yourself, or just do it without saying anything. And the second is, if someone else is doing something, you can over to help. And the third, when you want to help someone to do something. Nah, yang pertama sekali, menawarkan pertolongan itu ketika sesuatu itu diperlukan, sehingga menjadi sesuatu itu dilakukan tanpa orang lain itu meminta suatu pertolongan. Kemudian jika seseorang itu sedang melakukan sesuatu, kemudian kamu bisa menawarkan suatu pertolongan. Dan bisa juga ketika kamu ingin menolong seseorang untuk melakukan sesuatu itu tanpa dipaksa oleh orang yang lain. Bagaimana cara untuk mengungkapkan suatu pertolongan dalam bahasa Inggris? Contoh, can I help you with that? Ini mengucapkannya dengan suara intonasi yang tidak tinggi. Can I help you with that? Ini adalah satu cara untuk menawarkan melakukan sesuatu yang harus kamu gunakan ketika suatu perbuatan itu sudah dilakukan. Kemudian untuk menjawabnya pertolongan ini ataupun penawaran pertolongan ini, kamu harus mengatakan that sounds good. That sounds good. Itu ada tanda seru. Itu cara mengucapkannya adalah dengan intonasi tinggi, tidak rendah seperti orang menawarkan suatu pertolongan. Kemudian cara untuk melakukan sesuatu pertolongan dalam bahasa Inggris, salah satu contohnya adalah let me help you, shall I get it for you, can I help you, how about I, would you like me to help him, if you like I can get it for you, can I help you with that. Let me help you itu maknanya biar saya menolong kamu. Shall I get it for you? Haruskah saya menolong kamu? Can I help you? Bisakah saya menolongmu? How about I can help you? Bisa kita sambung dengan hal yang demikian. How about I can help you? Bagaimana saya bisa menolong kamu? Would you like me to help him? Kamu sukakah kamu saya menolongnya? If you like, I can get it for you. Jika kamu suka, saya bisa menolongmu. Can I help you with that? Bisakah saya menolongmu? Ketika orang sudah memberikan suatu tawaran pertolongan, maka hendaknya orang lain itu bisa merespon dalam pertolongan tersebut, bisa meresponnya itu dengan menerima ataupun menolak. Contoh menerima dalam bahasa Inggris atas pertolongan orang lain adalah that is very kind of you, thanks. Baik sekali kamu, terima kasih. Oh, would you, thanks. Oh, kamu mau menolongnya, terima kasih. Thanks a lot, terima kasih banyak. If you don't mind, jika kamu tidak berkeinginan, silakan. Yes please, silakan. That would be so kind of you. Itu sangat baik sekali kamu. That is so sweet, nice.
kind of you. That is so sweet. That is so nice. Or that is so kind of you. Yes, I need it very much. Thank you. Ini contoh-contoh kalau kita ingin menerima atas pertawaran orang lain ataupun pertolongan orang lain. Selain menerima atas tawaran orang lain juga, kamu bisa menolak, atau dalam bahasa Inggrisnya refuse, bisa menolak atas pertolongan orang lain dengan mengatakan dalam bahasa Inggrisnya there is no need, thanks. Kami nggak butuh, terima kasih. No, don't bother, I can do it myself. Tidak usah, saya bisa melakukannya sendiri. No, it's alright, I can manage. No, it's alright, really? Tidak, benar, saya bisa mengatasinya. No, it's alright, really? Tidak, saya bisa mengatasinya. Betul, I can handle it, saya bisa mengatasi itu. Thanks, but I can do it myself. Terima kasih, tapi saya bisa melakukannya sendiri. It's okay, I will handle it myself. No, it's okay, thanks. It's okay, I will handle it myself. Itu maknanya nggak apa-apa, saya bisa mengatasinya sendiri. No, it's okay, thanks. Itu sama maknanya ya. Tidak, baiklah, terima kasih. Nah, ini contoh-contoh ketika orang itu menolak atas tawaran ataupun pertolongan orang lain. Setelah Bunda jelaskan bagaimana cara dalam bahasa Inggris menawarkan suatu pertolongan, kemudian bagaimana merespon atas penawaran pertolongan tersebut dengan respon menerima dan juga dengan respon menolak. Ini ada satu contoh dalam percakapan untuk memberikan suatu pertolongan. Contohnya, would you like me to help him? Oh, would you? Thanks. Would you like me to help him? Jawabannya, oh, would you? Thanks. Ini maknanya adalah menerima. Kemudian contoh yang lain, if you like, I can get it for you. No, it's okay, thanks. Itu menolak. Kalau kita terjemahkan, would you like me to help him? Apakah kamu suka saya untuk menolongnya? Oh, would you? Thanks. Oh, kamu mau? Terima kasih. Nah, itu maknanya menerima. Kemudian contoh yang kedua, if you like, I can get it for you. Jika kamu suka, saya bisa menolongnya untukmu. No, it's okay. Tidak, enggak masalah, tidak apa-apa, terima kasih. Nah, ini contoh yang bisa Bunda sampaikan untuk ungkapan menawarkan suatu pertolongan kepada orang lain dan juga responnya. Nanti Bunda akan memperdengarkan kepada anak-anak sekalian dialog tentang ungkapan menawarkan suatu jasa, atau disebut dengan dalam bahasa Inggris adalah offering help to do something, dan responnya. Nanti di situ anak-anak sekalian mengidentifikasi atau memahami dan mencari mana ungkapan menawarkan pertolongan dan juga mana respon menerima ataupun menolak. Bunda rasa demikian saja tugasnya. Kalian mendengarkan dialog tersebut, kemudian tulis mana respon yang ada pada dialog tersebut dan juga ungkapan-ungkapan menawarkan jasa. Demikian saja yang Bunda sampaikan untuk materi kita hari ini tentang expressing offering help. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what are you doing? I'm making a report, but I cannot. But I can to help. Yes, sure. Thank you for your help. That is very kind of you. Yes, you're welcome. This is
finished.